Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamadan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 6 tentang activity based costing. Yang pertama adalah biaya produk. Di dalam biaya produk terdapat sejumlah komponen. Yang pertama ialah biaya non baku, yang kedua biaya tunai kerja langsung, yang ketiga biaya overhead. Selanjutnya biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit setiap satu unit produk ialah biaya total dibagi dengan jumlah unit produksi. Sedangkan untuk menghitung biaya per unit produk adalah biaya bahan baku total ditambah biaya tenaga kerja langsung total ditambah biaya overhead total dibagi unit produksi total. Berikut adalah di bawah ini adalah gambar contoh soal biaya per unit. Selanjutnya adalah biaya sesungguhnya dan biaya normal. Biaya sesungguhnya adalah biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga langsung, dan opera pabrik. Sedangkan biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembunuhan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead dalam satu periode. Berikut adalah contoh soal estimasi tarif overhead. Selanjutnya adalah metode penentuan biaya produk. Dalam metode dibagi menjadi dua metode, yaitu unit dan activity based costing. Dalam unit dibagi menjadi dua, yaitu tarif tunggal dan tarif demantal. Tarif tunggal adalah biaya overhead diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi dan produk. Sedangkan tarif departemental, biaya overhead dilakukan pada setiap departemen dalam pabrik. Yang selanjutnya adalah activity based costing. Yang pertama ialah identifikasi sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, alokasi biaya ke dalam audit biaya. Yang ketiga, alokasi biaya aktivitas ke dalam audit biaya. Selanjutnya adalah tahap pembahanan dan pembahanan biaya overhead tertunggal. Ini adalah gambaran atau bagannya. Berikut adalah contoh soal perhitungan metode tarif tunggal. Dan yang ini juga. Berikut adalah gambaran bahkan tahap pembahanan biaya overhead departemental. Berikut adalah contoh soal perhitungan metode tarif departemental. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan sistem biaya berbasis unit. Kelebihan pertama ialah kemudahan pada aplikasi, dan yang kedua data yang dibutuhkan relatif sederhana. Sedangkan kelemahannya ialah yang pertama sering mengakibatkan distorsi dalam penentuan biaya produk, yang kedua sistem biaya berbasis unit ketinggalan zaman, yang ketiga ketidakakuratan sistem biaya konvensional disebabkan karena asumsi biaya hanya berdasarkan aktivitas pemicu dari level unit saja. Selanjutnya penentuan biaya produk kontemporer. Activity based costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam audit biaya. Seperti produk, jasa atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk audit biaya. Biaya yang dibebankan kepada produk secara langsung dapat dilihat hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan produk tersebut. Prosedur dua tahap. Dalam pembenahan dapat dibagi menjadi dua audit biaya yang bertujuan untuk menentukan biaya sumber daya objeknya, yaitu membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tepat. Yang kedua, membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam audit biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam mengukur permintaan biaya pada aktivitas. Selanjutnya adalah gambaran tahapan dalam pembenahan biaya overhead dengan sistem activity based costing. Selanjutnya adalah langkah-langkah sistem activity based costing. Langkah pertama adalah mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Dalam langkah pertama ini kita menganalisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas di perusahaan. Yang kedua, mengelompokkan ke dalam pool. Dalam pengelompokan dalam pool dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas yang memiliki level sama dikumpulkan menjadi satu. Yang kedua, aktivitas ke dalam pool aktivitas berdasarkan kesamaan rasio konsumsi aktivitas oleh setiap produk yang sama. Langkah kedua ialah mengalokasi biaya ke dalam audit biaya. Maksudnya itu biaya sumber daya dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penurunan langsung. Penurunan langsung membutuhkan pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Langkah ketiga adalah mengalokasikan biaya ke aktivitas ke dalam audit biaya.
pengalokasikan biaya aktivitas ke dalam OJ biaya dilakukan dengan menggunakan tarif pembebanan. Berikut adalah rumus tarif overhead dibebankan adalah anggaran biaya overhead per full aktivitas dibagi dengan aktivitas diestimasi per full. Di bawahnya rumus untuk menghitung overhead dibebankan total. Tarif overhead dikali dengan aktivitas sesungguhnya. Berikut adalah contoh soal perhitungan biaya per unit produk metode activity based costing. Dan yang ini juga. Selanjutnya adalah perbandingan biaya produk konvensional dan kontemporer. Dalam metode konvensional cenderung kurang akurat dalam membebankan biaya overhead ke dalam produk dikarenakan pada pendekatan konvensional terlalu menyederhanakan proses produksi suatu produk jasa. Tabel di atas menunjukkan pembebanan biaya overhead untuk produk premium yang menggunakan metode konvensional jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode activity based costing. Sedangkan untuk produk solar jauh lebih besar dibandingkan dengan metode activity based costing. Karena hal ini disebabkan aktivitas yang dipilih sebagai pemicu biaya metode konvensional dilakukan lebih banyak untuk produk solar dibandingkan premium. Selanjutnya adalah manfaat dan keterbatasan activity based costing. Manfaat yang pertama ialah pengukuran probabilitas lebih baik. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, activity based costing memberikan informasi detail mengenai penggunaan aktivitas. Yang keempat, akurat adalah penentuan estimasi biaya masa depan. Yang kelima, penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Sedangkan keterbatasannya adalah yang pertama alokasi, yang kedua pengabaian biaya, yang ketiga biaya dan waktu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.